kebutuhan kita, yang memberikan kepada kita harta, yang memberikan kepada kita kesehatan, yang memberikan kepada kita rumah tangga dan yang lain-lainnya, termasuk kepada Bapak Yoni yang sedang diberikan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak. Yang mana kita doakan mudah-mudahan anaknya Bapak Yoni semuanya dijadiin anak yang salihin salihat, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah sampai akhir hayat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita semua yang hadir, doa yang sama, doa yang sama seperti doa kepada Bapak Yoni. Mudah-mudahan semuanya ditambah-tambah iman dan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sekali-kali kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan semua kebutuhan kita, semua harapan kita hanya kepada Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Berat tapi ini nggak mudah, tapi hasilnya kita tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kita bergantung hanya kepada Allah, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan. Tidak pernah ada yang kecewa dengan Allah, nggak ada. Kalau sama manusia banyak nggak? Janji mau A, ternyata bukannya B masih mending, masih dekat, jauh, ntar waduh. Kalau B masih dekat, masih kemungkinan jadi tuh, walaupun nggak sesuai harapan, tapi bisa-bisa Z kalau manusia, zong. Jadi kita kalau bergantung sama manusia pasti kecewa. Gantungkan harapan kita semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu memberikan kepada kita apapun kalau kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada guru kita Al-Ustadz Ahmad Suhaimi, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati ketua DKM baru nih gitu. Alhamdulillah. Tadi anda panggil ketua aja Mas. Apa deh. Ketua satu nih, ketua dua. Ketua. Saya hormati ke Bapak Hendrik. Mudah-mudahan istiqamah dan juga mudah-mudahan dapat menjalankan amanah dengan baik. Intinya nasihat, kalau kita boleh menasehati, karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kalau kita dinasehati orang, kita terima selama itu benar, selama itu bagus. Jangan kalau kita dinasehati, nanti kita bilang, apalagi yang nasehatin kita lebih muda daripada kita, lo anak kemarin sore, lo ngerti apa sih? Ini nggak boleh, tidak boleh. Siapapun yang nasehatin kita, kita terima dengan baik, walaupun itu anak kecil. Asalnya anak kecil ingetin, Pak, sholat. Bapaknya belum sholat, asik main catur, asik main game. Pak, sholat. Kita dengerin tuan. Karena apa? Yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Siapapun yang nasihatin kita, kita terima. Itu para ulama-ulama terdahulu, mereka kalau nggak dapat nasihat daripada orang lain, mereka nangis. Kok nggak ada nasihatin anak gitu? Mari kita saling menasehati. Kepada Bapak Hendrik yang saya hormati, mungkin bisa diterima nasihatnya, bagaimana fokus ke depan untuk memakmurkan masjid. Karena pembangunan udah Masya Allah nih.
Kebanyakan masjid pembangunan aja yang dipikirin, kemakmuran kagak, ustadznya nggak dipikirin, ya pengajian nggak dipikirin, segala urusan beli speaker aja susahnya sekarang sih bukan di sini, bukan. Kalau di sini, masya Allah tempat aneh, ya tempat aneh begitu. Segala beli mikrofon rusak, Anda udah bilang nih mic rusak, dia tahu itu rusak, nggak mau diganti. La ilaha illallah. Ya, nah, mudah-mudahan bisa lebih maju lagi dalam memakmurkan masjid, dan insya Allah jabatan ini menghantarkan antum ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati ya Bapak Haji Dahlan, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai sahabat, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan urusannya, amin. Berikan sehat keluarganya, amin. Dan juga anak-anak yang dijadiin anak yang solehah, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Yang lainnya Pak RT yang luar biasa, mudah-mudahan bisa menjaga amanah ya, dan yang lainnya yang saya hormati, mudah-mudahan duduknya kita di sini belajar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pulang kita dari sini kuyup dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, basah dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mereka mengatakan tadzkirus salihin tanzilur rahmat. Berbicara menyebut-nyebut nama orang soleh, orang baik, nanti aja ya sayang, ganteng, kasep, bager ya, kalau nanti aja ya, nanti selesai semua baru dibagiin. Iya, sekarang kita ngaji dulu bagus, tapi ntar aja. Terima kasih ya. Para ulama mereka mengatakan bahwa menyebut-nyebut nama orang baik itu turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam ini kita belajar bukan ulama lagi nih, tapi ulamanya ulama. Siapa mereka? Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana juga mereka menceritakan bagaimana akhlak, bagaimana budi pekerti, bagaimana tentang seluruhnya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang mengatakan kalau kita menyebut para ulama, para orang-orang baik, orang-orang soleh turun rahmat, bagaimana kalau kita menceritakan pemimpinnya orang-orang soleh? Bagaimana kalau kita menceritakan atau membahas tentang pemimpin daripada Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka disebutkan bisa menggugurkan dosa-dosa gitu. Insya Allah kita masih melanjutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bagi yang bawa kitabnya silahkan dibuka. Ini masih di bab ke-39, yaitu bab maja'a fi ibadati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab ini dibahas bagaimana tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita ngikutin nih sebelum kita masuk nih? Bisa nggak kita ngikutin? Kalau kita mau ngikutin secara sempurna nggak bakal bisa, ya jangankan ibadahnya, apa masa sholat sunnah, apa sholat wajibnya, sholat sunnahnya kita nggak bakal bisa ngikutin. Kenapa? Dalam satu riwayat ya disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa dia pernah ngikut sholat malam bersama Nabi Muhammad SAW. Sholat malam ini sholat sunnah ya, sholat malam lah. Salat waktu tahajud fi jawfil lail. Dikatakan rakaat pertama Allahu Akbar, baca surat Fatihah, waladhdallin amin, baca Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? Berapa? Dua kurang lebih 2 juz. 2 juz. 1 juz kalau antum buka mushaf 10 lembar. 1 juz 10 lembar. 2 juz berapa lembar? 20 lembar ya. Itu sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu Al-Baqarah selesai berharap Nabi SAW meruku, ternyata enggak ruku. Lanjut Ali Imran. Ini rakaat pertama nih. Ali Imran berapa juz? Kalau sering-sering baca Al-Quran tahu nih, kurang lebih hampir sama 2 juz. Berapa lembar berarti kalau 1 juz 10 lembar udah berapa itu?
Udah 40 lembar. Selesai Ali Imran, ini sahabat berharap Nabi SAW meruku. Enggak ruku, lanjut Al-Maidah. Luar biasa. Al-Maidah selesai sama, enggak ruku juga, lanjut Al-An'am. Berapa tuh berarti? Bukan juz lagi. 4 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-An'am. 4 surat berarti berapa juz tuh? Banyak dah pokoknya. Ini sahabat besok udah gak ikut lagi udah. Ya, pertama dan yang terakhir. Karena begitu rakaat pertamanya. Jadi kita kalau mau ngikutin khusyuknya atau total seperti Rasulullah SAW gak bakal bisa. Hanya Rasulullah SAW yang mampu. Para sahabat pun gak bisa. Ya, para sahabat itu mau ngikutin seperti total seperti Rasulullah SAW gak bisa. Ya, jadi maka kita apa tujuannya belajar ini? Yang pertama bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tanamkan dalam hati kita bertambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan niatkan dari sekarang belajar ini untuk dapat mengikuti setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Kalau ngikutin sempurna nggak bakal bisa, sedikit aja kita ikutin. Apa manfaatnya kita dapat? Ya, didapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kecintaan dari Allah. Mungkin kita kalau ditanya cinta enggak sama Allah? Cinta. Pasti cinta. Tapi apakah Allah cinta sama kita? Nah, ini yang harus jadi bahan pertanyaannya. Apakah Allah cinta? Mau tahu bagaimana cara Allah bisa cinta sama kita? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiar Islam pakai, jangan malu, ya tunjukin saya umat Rasulullah SAW, saya orang Islam, saya bangga mempunyai Nabi Muhammad SAW, saya bangga mempunyai Rasul pilihan yang kalau kita ikuti dia, insya Allah kita akan bahagia. Pak, apa sih yang kita dapat kalau Allah udah cinta sama kita? Apa sih yang kita dapat? Kita tanya balik, ente maunya apaan? Kalau Allah udah cinta, ente mau kaya kan, pasti mau kaya kan? Dikasih kaya. Jangankan kaya, apa juga dikasih sama Allah. Mau apa lagi? Mau mati husnul khotimah, pasti dikasih. Mau dikubur selamat, pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Mau di akhirat selamat, enggak dapat dapat naungan dari Allah. Kan ada tuh yang enggak dapat naungan, ada yang dapat naungan. Ya, orang-orang yang ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Ya, kita mau dapat itu pasti dikasih. Mau selamat lewat Shiratal Mustaqim pasti dikasih sama Allah. Kalau Allah udah cinta. Kuncinya satu, ikutin Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang taat sama Rasulullah SAW maka dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama, ya, sama. Allah nyatakan itu sama. Kita ngikutin Nabi berarti kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis daripada Sayyidina Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, nama sahabat siapapun itu, kita bertaraddi. Apa taraddi? Mengucapkan radhiyallahu anhu. Ini biasakan lidah kita mendengar nama sahabat radhiyallahu anhu, nama sahabat perempuan atau istri Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anha, ya. Dan juga bersolawat kalau misalnya mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Seberapa kali nama Nabi disebut, segitu kita solawat, ya, insya Allah. Baik. Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu an, beliau bercerita, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Jadi ini Aswad ini bertanya kepada istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya, beliau bertanya bagaimana sih tentang sholatnya Rasulullah SAW di tengah malam. Ya,
ini sampai sini ya, ada yang mau sedikit dijelaskan, perlu kita pahami, perlu kita ketahui, ini adalah sunnah yang diajarkan oleh sahabat-sahabat atau para ulama-ulama terdahulu. Apa itu? Menuntut ilmu. Ini jadi Yazid al-Aswad ini sedang menuntut ilmu kepada istri Nabi SAW, sedang bertanya kepada istrinya Nabi SAW. Nah, jadi untuk bertanya itu jangan malu, apalagi yang kita tanya tentang Rasulullah SAW. Dan cara bertanyanya ini dibalik hijab, ya, nggak ketemu seperti ini. Ya, karena istrinya Nabi SAW seorang perempuan, nah, maka bertanyaannya dibalik hijab. Jangan kita mempunyai pemikiran, oh pertanyaannya ketemu di jalan atau kita datang ke rumahnya terus ketemu ngobrol gini, enggak, dibalik hijab. Jadi ada pemisah di antara mereka. Lalu dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, faqalat kana yanamu awwalal lail. Nah, ini yang terakhir, kalau nggak salah kita kan sempat bahas nih ya, bahwa kana yanamu awwalal lail thumma yaqumu fa idza kana minasyajari au autar thumma ata firasatu fa idza kana lahu hajatun alam bi ahlihi. Jadi dijawab oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidur pada awal malam. Nah, ini kalau nggak salah pembahasan terakhir, bagaimana Nabi SAW jam sekarang nih waktunya tidur nih ya. Waktunya tidur. Kalau kita rata-rata tidurnya jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 12. Sekarang kita lagi pada asik ya, malam tidur, bangun subuh. Gak apa-apa, yang penting subuhnya jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan ya kodok. Yang penting subuhnya ini nih ya. Kalau ketiduran gak apa-apa. Kita meninggalkan sholat karena dua hal ini gak apa-apa. Rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan sholat ya, karena dua hal ini gak apa-apa. Apa itu? Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Terus orang gila bagaimana, Beb? Orang gila nggak dihukumin, dia udah pasti nggak wajib sholat. Tapi ketika sadar, kembali pikirannya, kembali normal, itu dia nggak perlu qadha tuh yang lalu sholat, karena dalam keadaan gila. Mudah-mudahan selamat daripada gila semuanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, perlu doa juga itu. Baik, ya, jadi Rasulullah SAW jam sekarang nih beliau tidur selesai sholat isya. Selesai sholat isya nggak pakai lama pulang ke rumah, ya. Lalu pulang ke rumah ngobrol sama istrinya. Kemudian beliau bangun untuk sholat. Maksudnya sholat malam di sepertiga malam terakhir. Ya, bila telah berada pada waktu sahur, beliau sholat witir. Ya, beliau sholat witir. Setelah itu beliau kembali ke tempat tidurnya bila beliau merasa ada perlu sama istrinya, mungkin ada hajat, maksudnya mau ada hubungan suami istri, beliau lakukan. Kadang juga Nabi SAW lagi tidak kepengen, beliau bertanya kepada istrinya, apakah kau lagi kepengen? Nah, ini penting juga nih Pak, ya, kita lagi nggak kepengen tapi istri kepengen, lakukan. Kita nggak mau, lagi nggak kepengen, istri minta, lakukan. Kenapa? Karena kita juga merupakan pakaiannya istri. Istri pakaian kita, kita pakaian istri. Istilahnya baju ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebutnya pakaian. Nah, jangan kita biarkan istri kita tidak mendapatkan hajatnya ketika dia sedang butuh hajat tersebut. Ini mohon maaf ya, ini harus dibicarakan kan, namanya ilmu harus dibicarakan, nggak perlu malu, tidak perlu ini ya, insya Allah kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Baik ya, jadi beliau sholat witir setelah bangun tidur, terus selesai sholat malam beliau sholat witir. Kembali kepada tadi ya, bertanya kepada istrinya apakah ada hajat. Kalau ada hajat dilaksanakan hajatnya. Bila beliau mendengar seruan azan, maka beliau bangun, ya, bangkit dari tempat tidurnya. Bila beliau berjunub, maka mandi sejenak.
sebelum sholat subuh. Kalau dia tidak dalam keadaan berjunub, beliau hanya berwudu dan berangkat ke masjid untuk sholat. Nah, ini tadi ada pembahasan witir. Witir itu bagaimana bagusnya? Ya, bagaimana bagusnya sholat witir? Sholat witir itu dilakukan jumlahnya ganjil. Sholat witir jumlahnya ganjil. Kalau Nabi SAW selalu sholat witirnya itu setelah bangun tidur. Maksudnya setelah di waktu tahajud. Setelah tahajud beliau tutup dengan witir. Itu Rasulullah SAW. Nah kalau kita bagaimana? Ya, kalau kita bagaimana? Kalau kita terbiasa sholat malam, bangun tahajud, maka bagusnya sholat witirnya setelah tidur. Ya, setelah tidur di waktu tahajud tersebut. Kalau memang terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa, ya, kalau memang nggak biasa kita sholat malam atau misalnya bangun malam terus sholat, maka sholat witirnya yang bagus ketika kita pulang sampai rumah sebelum tidur sholat witir. Kalau memang tidak bisa bangun malam. Ya, ini modelnya sih model witir aja susah nih. Ya, bukan antum aneh maksudnya. Ya, susah mau witir juga. Baik, ya, jadi seperti itu. Hadis berikutnya dari Sayyidina Quraib yang beliau bercerita bahwasanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ibnu Abbas ini adik kakak sama bapaknya Rasulullah SAW. Jadi bapaknya Nabi SAW bernama Abdullah. Ya, Abdullah ini punya kakak adik itu totalnya ada 18. Yang kakak kandung siapa, Beb? Kakak kandungnya Abu Thalib. Kakak kandungnya Abu Thalib. Jadi Abdullah sama Abu Thalib ini kakak adik satu ibu. Kalau sama Abbas beda ibu. Jadi Abdul Muthalib, ya, bapaknya kakeknya Rasulullah SAW punya istri 6. Istrinya 6. Ya, 6 anaknya 18. Yang 2 pamannya Islam, yang dari perempuan bibinya 2 juga yang Islam. Pamannya siapa yang Islam? Abbas sama Hamzah. Ya, ini sekelumit tentang keluarga Rasulullah SAW. Yang perempuan siapa? Sofiyah dan Fatimah. Jadi namanya keluarga pamannya juga ada nama Fatimah, termasuk nama neneknya Rasulullah. Ya, nama neneknya Rasulullah Fatimah binti Amru. Ya, Fatimah binti Amru. Selama ini kan kita dengar nama kakeknya mulu, Abdul Muthalib. Nah, sekarang malam ini kita tahu nih, nama neneknya Nabi SAW adalah Fatimah binti Amru. Punya anak 2. Siapa? Abdullah sama Abu Thalib. Ini alasan kenapa kakeknya Abdul Muthalib sebelum wafat nitipin Rasulullah SAW sama Abu Thalib. Kenapa sih gak dititipin ke yang lain? Kan banyak tuh pamannya. Ya, ada 18, yang laki 6, perempuan 12. Kenapa nggak dititipin ke yang lain? Kenapa dititipin ke Abu Thalib? Karena satu ibu. Nah, ini jadi kita bisa paham. Makanya kenapa Abu Thalib menjaga Nabi SAW itu luar biasa. Hebatnya luar biasa dan tidak mendapat gangguan selama dijaga oleh Abu Thalib. Tidak ada yang berani nyolek Nabi SAW. Ya, ngatain berani, fitnah berani, caci maki berani, tapi nyolek nggak berani. Nyolek dikit nggak berani. Ya, tapi ketika Abu Thalib wafat, nah, baru gangguan fisik mulai terjadi. Bahkan salah satunya apa? Nabi SAW pernah lagi sholat di samping Ka'bah, itu pakai sorbannya ditarik, dicekek dari belakang sampai bebekas di lehernya. Ini gangguannya luar biasa dan banyak gangguan lainnya
Salah satunya juga pernah dilemparin kotoran onta ketika sedang sujud. Bukan cuma kotoran onta, maksudnya kotoran sama apa namanya, jeroan. Jadi habis ada orang yang mau menyembelih onta, jeroannya kalau zaman dulu di zaman Nabi tuh nggak dimakan, Pak. Jeroan itu dianggap kotoran, dibuang. Kalau di sini jeroan diapain? Babat, disoto, makanya pada sakit darah tinggi. Jadi bukan dagingnya yang bermasalah tuh, jeroan tuh yang termakan yang bikin jadi penyakit. Maka di zaman Nabi SAW nggak pernah dimakan itu. Nah jeroannya itu bersama kotoran-kotorannya ketika Rasulullah SAW sedang sujud di samping Ka'bah dilemparin di atas pundaknya, subhanallah. Ini setelah Abu Thalib wafat. Nah, jadi seperti itu sekelumit tentang kisah keluarganya Rasulullah SAW. Nah Quraib bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengabarkan kepada Quraib bahwa dia semalam dia pernah bermalam di rumahnya Maimunah. Maimunah ini, Sayyidah Maimunah ini radhiyallahu taala anha adalah salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Abbas bercerita ya, fattaja'tu fi ardil wisadati wadataha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Dikatakan bahwa aku pernah berbaring pada bagian sisi leher bantal, ya, sisi lebar bantal. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bercerita dia pernah tiduran, ya, berbaring pada sisi lebar bantal. Kalau bantal ya seperti itu, dan Rasulullah SAW pada sisi panjangnya, paham nggak? Ya, jadi satu bantal tiduran dua kepala di situ. Nabi SAW tidur pada sisi yang panjang. Sayyidina Abdullah Abbas pernah naruh kepalanya di posisi lebar. Lalu Rasulullah SAW tidur sampai tengah malam, ya, atau lewat sedikit dari tengah malam. Dan Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, kemudian beliau menyapu bekas tidurnya. Dari mana? Dari mukanya. Ini sunnahnya. Bangun tidur, basuh muka atau maksudnya membersihkan, mengelap muka. Ya, taib. Dan membaca 10 terakhir daripada surat Ali Imran. Kemudian beliau berdiri dan menuju kirbah. Kirbah ini tempat air yang digantung. Kalau sekarang modelnya namanya keran. Ya, kalau sekarang keran yang di samping yang bisa kita pakai untuk berwudu. Ya, Rasulullah SAW menuju kirbah. Setelah itu beliau berwudu. Lalu beliau melakukan sholat. Selanjutnya Abdullah bin Abbas berkata, maka aku pun berdiri di sampingnya. Ini yang ada ceritain tadi nih. Ya, yang baca suratnya sampai berapa? 4 surat. Ya, ini dia hadisnya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas berdiri di belakang Rasulullah SAW. Nah ini sunnah bagaimana kalau kita sholat cuma berdua. Ya, kalau kita cuma berdua, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebenarnya itu sejajar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas adanya di belakang Rasul SAW. Lalu ditarik tangannya sama Nabi Muhammad SAW untuk majunya sejajar. Cuma karena memang Sayyidina Abdullah bin Abbas ini nggak enak, ya, merasa nggak enakan, beliau mundur sedikit. Nah ini dijadiin cara bagaimana kalau sholat cuma berdua, berjamaah cuma berdua. Jaraknya berapa jauh sih antara imam sama makmum? 1 kaki. Nah jaraknya 1 kaki. Ini kalau cuma berdua, ya, cuma berdua seperti itu. Lalu beliau menarikku. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi 4. Kemudian 2 rakaat lagi 6. Kemudian 2 rakaat lagi 8. Kemudian 2 rakaat lagi 10. Kemudian 2 rakaat lagi berapa? 12. Kemudian beliau sholat witir. Kemudian beliau berbaring sampai terdengar muadzin mengumandangkan azan.
Ya, kemudian beliau berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ringkas, yaitu sholat qobliyah fajar. Ya, jadi setelah muazin mengumandangkan azan, selesai azan beliau sholat sunnah qobliyah fajar. Nah, ini juga menjadi salah satu cara atau ajaran dari Rasulullah SAW bahwa sholat sunnah qobliyah fajar itu bagusnya dilakukan di rumah. Jadi sebelum ke masjid sholat azan selesai, nah kita sudah sholat sunnah qobliyah fajar di rumah. Selesai baru ke masjid sholat fardu. Tapi kalau nggak bisa di rumah, sempit banyak barang, misalnya nggak bisa di rumah, ya bang mau di masjid. Ya, jangan numpang rumah orang lain, jangan numpang mau sholat memalukan. Ya, langsung aja ke masjid. Ya, jadi setelah beliau melakukan sholat 2 rakaat dengan ringkas, beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa sholat malamnya Nabi SAW 12 rakaat. Sholat itu sholat malamnya ditambah witir. Witirnya berapa? Kalau Nabi SAW melakukannya 1 rakaat jadi 13. Kalau Nabi melakukannya 3 rakaat jadi 15. Intinya witir itu ganjil. Yang sholat malamnya 12. Bisa nggak kita ikutin? Bisa kalau mau. Kalau nggak bisa, ya 2 aja cukup deh. 2 aja udah cukup. Itu udah hebat banget tuh, udah 2 tuh. 2 ditambah witir lagi. Waduh. Insya Allah antum mau apa lagi, naik jabatan sebentaran tuh diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat mau punya tanah di mana-mana dikasih sama Allah ya, kecil. Nah, itu kalau misalnya istiqomah. Ya, dan di hadis berikut sama dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, beliau ini hadisnya singkat sekali. Ya, hadisnya cukup singkat. Nah, menjelaskan, kalau tadi kan detailnya tuh, ya, penjelasannya. Nah, kalau hadis berikut, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat. Bahwa Rasulullah SAW sholat malam itu 13 rakaat. Ya. Dan bagaimana cara melakukannya yang bagus tadi itu di hadis yang sebelumnya 2. Boleh nggak mau langsung 4 lip? Misalnya kita lagi semangat nih, iman lagi naik nih, bangun tahajud, mau ngambil 4 rakaat langsung. Boleh nggak 4 rakaat langsung? Boleh, tanpa tahiyat awal. Ya, jangan ente bikin pakai tahiyat awal sama kayak sholat isya atau kayak sholat zuhur sama kayak sholat asar. Jangan. Sholat sunnah 4 rakaat langsung boleh tanpa tahiyat awal. Fatihah surat ruku, berdiri, Fatihah surat ruku, berdiri, Fatihah surat ruku, berdiri lagi, Fatihah surat ruku, terus begitu. Ya, nggak pakai surat bagaimana? Nggak apa-apa. Fatihah doang misalnya langsung Allahu Akbar, nggak apa-apa, yang penting sholat. Ya, yang penting sholat malam. Tapi yang bagus itu 2. Kita nggak usah banyak-banyak deh, 2 aja deh. Ya, 2 aja dulu. Beb mau pakai witir berat, witirnya ntar aja dulu. Ya, yang penting sholat malam dulu. Atau beb, sholat malamnya berat, mau witir dulu, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melaksanakan semua yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para keluarganya dan para tabi'in dan juga kepada ulama-ulama yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita dipanjangkan umur dalam taat pada Allah sampai ketemu di waktu yang berikutnya dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.